أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi'i wa bidada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'a walah amma ba'd wa ba'da tahiyya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di subuh hari ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah, duduk di majlis yang insya Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kenikmatan duduk di majlis taman surganya ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir juga batin kita. Allah penuhi apa yang menjadi hajat kita. Allah perkenankan yang terbaik untuk semua urusan dunia dan kelak urusan akhirat kita. Allah bahagiakan kita semua. Bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga juga terus tersampaikan dan tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah semoga salawat ta'zim kita, salam mahabbah kita Allah kembalikan untuk kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena sejatinya dengan beramal ihya'us sunnah menjadi asbab nanti Allah akan pilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan, perjumpaan dan juga pertemuannya yang sangat kita nantikan, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-asatidatul kiram, al-a'izzah al-hibba al-mukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, para ustaz, para kiai, terkhusus guru unda mulia kita yang senantiasa membersamai perjuangan syiar dakwah Sumber Suling Az-Zikra, Al-Ustaz Syarifuddin Az-Zikra, Ustaz Mardani Ismail, para pengurus Ustaz Sofyan, Haji Erman, dan semua para penesepuh dari Harakah Dakwah Syiar Sumber Suling Az-Zikra yang mohon maaf tidak tertata satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim mahabbah kami. DKM Masjid Al-Barakah, Ustaz Ahmad Junaidi dan seluruh pengurus jajarannya. Alhamdulillah, ini karunia Allah kembali di tanggal 3 Rajab, 4 Rajab, 4 Rajab. Di hari keempat kita berada di bulan Rajab, atau juga bersamaan dengan 4 Januari 2025, masih suasana di tahun baru. Tentu harapan semoga kita semua menapaki lintasan waktu yang bergerak, yang sejatinya menghabiskan jatah hidup kita, semakin dekat merapat pada kematian kita. Semoga Allah takdirkan menjadi lebih baik, lebih kuat akidah kita semua, lebih segala halnya yang masih kurang menjadi lebih sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ibadah maupun amal soleh kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka dengan baca surah Fatihah
takrir kitab kita ini. Semoga kita yang mengaji dan mengkajinya teralirkan jariyah kebaikan, ilmu yang penuh dengan kemanfaatan, ilmu yang penuh dengan keberkahan dari penulis kitab ini, dan semoga menghadirkan kemuliaan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah berkabul. وتمام كل سؤل ومأمول وصلاة إيشان الله إرنباتنا دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولأولادنا ولجماعتنا وخاصة لمؤلف هذا الكتاب الشيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من Al-Fatihah yang kedua, kita doakan khusus untuk sahabat dakwah kita, juga mantan ketua suling kita, Bang Ishak, yang sudah hampir 1 bulan beliau on off sakit. Ya, semoga Allah segera angkat penyakit beliau. Allah sehatkan dengan sempurna, dan Allah jadikan sakit beliau mengangkat kehormatan kemuliaan beliau di mata Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa beliau. Ala hadiniyah wa khasatan li sihhatihi syai'u lillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى المؤلف والمصنف هذا الكتاب متعنا الله بطول حياته ونفعنا وبعلوم في الدارين. قال المصنف: والمقالة الرابعة عشرة, makalah yang ke-14 di halaman 47. Qala Ahnaf bin Qais, berkatalah Imam Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, la rahata lil hasud, tidak ada ketenangan yang baik, yang menenangkan, yang mendamaikan bagi orang yang hasad. Ya. Menyetil dari makalah ini adalah hadis Nabi SAW seperti termaktub dalam syarahnya. Al-mu'min yaghbit wal munafiq yahsud. Orang beriman itu ada kecenderungan ingin seperti orang di luarnya, tapi dalam hal positif kebaikan, lebih cenderung kepada arah akhirat. Sementara orang munafik kecenderungannya hasad. Kalau yang segala hal terkait tentang dunia, maka begitu cenderung menginginkannya. Hasad. Ini sebuah tamparan kebaikan buat kita semua, bahwa terhadap mereka-mereka di luar kita, jika ada tampilan show kebaikan, ya, the porch of positive, ya, jadi ada keinginan sebagaimana beliau. Hal ini telah tampil dengan sangat baik dalam panggung sejarah, bagaimana dua sosok yang wajar kalau kemudian dalam sejarahnya berhak mendapatkan tempat yang mulia di samping makam Rasulullah Muhammad SAW. Ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di sampingnya ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Karena keduanya dalam hal kebaikan selalu berlomba-lomba, al-musabaqah, ya, sabiqah. Jadi Abu Bakar melakukan suatu kebaikan, maka cenderung hati seorang Umar bin Khattab itu bergelora. Kenapa tidak saya melakukannya? Untuk urusan kebaikan yang itu konotasinya kepada akhirat. Ya. Adapun pada urusan dunia, ya, itu menjadi virus, wajah seorang itu akan tampil, nampak di hadapan Allah sebagai orang yang munafik. Tambah mobil, panas dingin dia. Tambah bini, hal yang berbeda, ya. Jika memang dalam konteksnya baik, silakan, walaupun harus ada hasad, tapi bukan nama hasad, tapi untuk gittah, yakdu,
Jadi istilah untuk kebaikan namanya ghibtah, untuk keburukan namanya hasad atau hasud. Ya. Kata Imam rahmatullah taala, Umar bin Khattab sempat menghadirkan ghibtah itu dan dicatat dalam sejarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq membawa banyak yang dibawa, Rasul menghendaki di tahun ke-7 Hijriyahnya Rasulullah Muhammad SAW berada di Madinah, beliau menggotong berkarung-karung ya logistik untuk keperluan dakwah dan perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya dia merasa sepertinya untuk tahun ini Rasul memanggil para mujahid Malia. Saya lebih unggul daripada sahabat yang lain. Beliau sebenarnya ingin mengatakan aku akan lebih unggul untuk hal ini daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata benar. Yang pertama datang Rasul menyampaikan man jahaja fi jazil usrah falahul jannah. Ini tahun berat, siapa yang mau menggadaikan apa yang dipunya, maka dia baginya adalah surga dari pintu yang mana dia mau. Ya. Umar itu dengan langkah cepatnya sudah langsung bergerak lintasan-lintasan kalkulasi apa yang dipunyanya dengan jumlah nilai kapitalisme dalam rumahnya segera beringsut. Pada rumahnya lebih jauh daripada Abu Bakar Siddiq. Ya. Kalau teman-teman suka ngebuka map, memapping bagaimana suasana rumah di zaman dahulu Nabi dengan di mana posisi rumah sahabat-sahabatnya itu ada. Ya. Tapi karena beliau punya langkah tegap, langkah cepat, beliau lebih cepat pulang ke rumah dan lebih cepat balik lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW dan membawa banyak sekali. Sehingga terjadilah dialog di sana antara beliau dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Amar, ini banyak kali. Bagaimana untuk istrimu, anakmu? Dijawab, masih ada separuh. Ya. Fikih Umar dalam konteks zakat atau infak atau sedekah ternyata melampaui dari fikih-fikih imam madzhab. Ya. 2,5% atau 10%. Tapi kalau dikatakan yang dipunya nilai aset misalkan 1 miliar, maka separuh 500 juta beliau serahkan untuk kepentingan syiar dakwah di jalan Allah Azza Jalla. Kalau tarikan maaf pihak sebelah saja ya 10%, sehingga cenderung untuk rumah-rumah ibadahnya mereka lebih terpola keuangannya karena mewajibkan bagi siapapun para pengikut gereja, saya disebut jadinya ya, itu harus 10% mengeluarkan. Tapi Islam kan cuma 2,5%. Yang 10% hanya untuk pengairan, zakat, ziraah ya. Sementara 2,5%. Kalau 1 miliar hanya 2,5%-nya berapa? Kecil kan? Tapi Umar bin Khattab separohnya yang beliau punya diserahkan untuk kepentingan Rasul Muhammad SAW. Taruhlah itu 500 juta. Walaupun tidak dalam sebutan sejarahnya berapa yang beliau keluarkan. Tapi ketika dijawab oleh beliau, masih ada separohnya ya Rasulullah. Rasul Adam, berarti aman untuk istrinya, aman untuk anak-anaknya. Ini pula menjadi sebuah pencerahan buat kita semua. Ya, perhatikan bagaimana seorang suami sebagai kepala rumah tangga tetap bertanggung jawab. Ya, beliau tetap terpikirkan di benaknya itu. Ada istri, ada anak-anaknya yang harus juga dibawa dalam konsentrasi peribadahan dan amal solehnya. Baik, gak lama setelah itu sempat muncul ghibtah. Iya, saya bisa mengalahkan yang lain. Karena lebih pertama datang kepada seruan Rasul Muhammad SAW. Gak lama kemudian datang. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tiba-tiba terbelalak mata beliau karena ternyata yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq lebih banyak daripada yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Inilah makna ghibtah sesungguhnya. Ya, kayaknya saya kembali kalah oleh Abu Bakar As-Siddiq karena yang beliau bawa, karena dulu dengan sistem konvensional. Kalau kita kan ketahuan transfer ya, paling baru lihat setelah mutasi rekening kebaca berapa-berapanya. Saat itu kan kelihatan nampak. Cara mengambil misalkan pakai mata uang ya, saat itu ada dinar ya dan dirham yang dipakai sebagai alat tukar untuk muamalahnya di masa Nabi Muhammad SAW, kelihatan kan ya, dibawa serahkan. Loh, banyak sekali Abu Bakar As-Siddiq ya. Yang dibawa ternyata lebih banyak karena berkarung-karung. Bertanyalah Rasul kepada beliau,
untuk istrimu dan anakmu, keluargamu bagaimana Abu Bakar Siddiq? Apa jawaban beliau? Untuk keluargaku aku serahkan Allah dan Rasulnya. Jawaban ini menjadi pengukur, indikator di mana level beliau ketika kita harus meraba-raba level kita dengan beliau-beliau itu semua. Beliau ternyata menyerahkan seluruh hartanya kepada perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Inilah ghibtah. Inilah seharusnya kita hasad dalam makna positif. Ya. Bukan untuk urusan-urusan dia kayak tentang dunia, memiliki semua sembah bendawi dan materi. La. Untuk dunia kita lihat ke bawah. Untuk akhirat kita lihat ke atas. Itu seharusnya dalam bersikap. Karena inilah akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita di sini sebagai akhirnya tercatat dalam tinta sejarah dan menyelamatkan kelak nanti di sana sebagai situs dan prestasi terbaik kelak nanti mengukir dalam gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Berikutnya, wala muru'ata lil kadzub, dan tidak ada kehormatan muru'ah bagi orang yang dusta, ngibul. Pokoknya kalau saya jadi presiden, ya, saya tidak akan, ya, keluarga saya, wah ternyata dicek, posisi RP menyebutnya 5 the best, ya, sebagai terkorup di dunia, 2 urutannya. Gak ada kehormatan, kasihan jadinya. Akhirnya catatan itu merusak citra kehormatan dia dalam panggung sejarah. Karena kita kan kita kan bukan orang yang bodoh. Kita bisa merekap kok, bisa menilai. Itulah katakan kata Nabi Muhammad SAW, diyarukum an taktuba atharakum. Jangan dianggap enteng. Apa yang nampak dari kita, yang terus kita torehkan, akan mencatat, memfile, mendokumentasi jejak rekam digital kita. Ya. Maka konsistensi itu namanya dengan sikah. Abang pernah beliau sampaikan ke kita-kita, ketika jadwal yang masuk lebih dulu, lalu abang iyakan sama Bang Haji awal, lalu kemudian abang berani menggeser, yang datang RI 1 misalkan, tolong dijadwalkan tanggal sekian, bulan sekian, di jam sekian, di istana. Lalu abang kemudian menggesernya, mendeletnya. Lah, tidak. Sikah. Maka ada kehormatan. Sekarang kita, ya Allah, beliau menampilkan dalam ya sejarah beliau ternyata tidak silau dengan apapun yang sifatnya duniawi itu. Ya mungkin akan lebih besar didapatkan karena tampil di istana daripada di kampung. Bahkan kita pun belajar banyak kepada beliau. Beliau, maaf nih teman-teman asatid, semua kita jadi koreksi buat kita semua. Nerima, ya kita dapat bisyarah misalkan sebagai hadiah dari panitia mengundang kita. Beliau sama sekali nggak pernah membuka. Serahkan ke istri atau sudah. Istrinya pernah bertanya, Kak kenapa sih nggak mau buka? Akan pasti nanti mengendap di alam sadar kita. Ketika dibuka, dihitung. Lalu di tempat yang lainnya, dihitung. Dihitung lagi. Ya ini mah kecil, ini mah ini. Akan ada penilaian. Dan itu akan merusak respon kita dalam dakwah kita. Akhirnya ketika nanti tahun kemudian mengundang dia lagi, ogah kecil dia mah. Ini yang bahaya. Tak aja ya Allah. Kadang kita suka begitu. Kalau untuk yang undangnya masjidnya besar, bajunya dikeren-kerenin, materinya disiapin. Ketika yang kecil-kecil, ya asal kadarnya, salah ikhwah. Kita harus tetap sikah. Ya, karena wala muru'ah lil kadzub. Beliau sering bilang menyampaikan kepada kita, dusta antum dengan dakwah antum, dusta dengan lisan antum. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ketika kami ya dulu pertama kali menginjakkan kaki di harokat dakwah az-zikra, banyak yang geleng-geleng, ya Allah. Sok bangga kita di kampus dengan dinamika pemikiran kita.
Tapi kita harus menghadapi tentang dunia ketulusan dalam dakwah. Siapa kita kecil kita. Ya Allah, beliau sampai enggak memikirkan tentang dunia, tapi ternyata akhirnya dunia yang memikirkan tentang kita. Saya pernah iseng-iseng, dia masih nyetir mobil. Saat itu masih nyetir mobil. Di depan saya persis syukur. Saya di belakang, ya. Di belakang, karena waktu bertiga. Kita ada jadwal di daerah Bidakara, di Pancoran. Saya dijemput oleh beliau, janjian, jalan kita bertiga. Keluar dari pintu tol, kan bayar. Saya tuh bukan dengan e-tol, masih manual kan, transaksi langsung. Saya pengen tahu, batin saya nakal. Ustadz, seberapa kira-kira di kantongnya ya? Ada berapa gitu, ada lembaran apa? Saya dari begini, padahal nggak begini juga, dari jauh, tapi kan ngelihat. Apa kata Ustaz Arifin dari belakang? Aman saat masih ada. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak boleh kita begitu. Kepo tentang keadaan dapur seorang tuh nggak boleh, nggak bagus. Ya, astagfirullah. Ternyata emang lihat, ya Allah, beliau yang awalnya nyetir, sekarang dan seterusnya kita terbelalak. Dunia benar-benar beringsut mengejar beliau. Ketika saya merasa apa pantas dan akan nyaman kita berada di panggung dakwah, ternyata nyaman dan luar biasa berkahnya orang meniti jalan dakwah itu. Subhanallah. Khatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut lagi. Dan ini kutipan dari Syekh Nawawi ya. Hadis Nabi SAW, saya juga menemukan di sini hadisnya. Man amala, redaksi amalatu fa'ala, musyarakah baina isnain. Siapa yang saling bergaul, ya, bermuamalah an-nasa dengan manusia, falam yadlimuhum, dan sekali-kali tidak menzaliminya, tidak terpikir untuk menzaliminya dalam konteks apa saja. Wa haddatsahum falam yakdzibhum, dia pun ngomong, spill, ya, mengendos, ya, dia banyak bertutur, tapi tidak speechnya tidak hate, tidak dengan kebohongan, ya. Wa wa'adahum falam yukhlifhum, dia juga berjanji tapi tidak dia berkhianat, ya. Konsisten dengan janjinya. Fahuwa mimman kamulat muru'atuh, maka ia adalah bagian dari orang yang disempurnakan kehormatannya oleh Allah. Ini jadi pelajaran gitu kita ya. Kalau sudah janji, udah tegakkan janji kita. Lalu kalau maaf buat kita menyampaikan dakwah pun juga jangan diada-adain. Seorang, saya masih ingat persis kok, di depan pesantren Nyata Ma'asikro, waktu itu lagi diliput oleh Trans TV. Ya, di Trans TV dan mau hujan. Ya. Beberapa kali suara sound hilang. Sound hilang. Saudara saya bilang astagfirullah. Saya laut wajah beliau sudah berubah. Maaf, materi seorang ustadz yang ditampilkan terkesan bombas, mengada-adakan dalam ceramahnya. Menunjuk seperti beliau, tapi sebenarnya bukan beliau. Tahu ini polesan kata, ini permainan kata. Lalu tempelkan kepada seakan-akan beliau mendapatkannya. Tapi sound itu mati terus. Subuh kita ngobrol, kita sarapan. Jangan Ustadz, ya. Antum kalau itu bukan cerita tentang antum jangan ceritakan. Kalau itu bukan antum, jangan antum ceritakan di panggung dakwah. Allah nggak ngantuk Ustadz. Allah nggak tidur Ustadz. Kenapa sound mati? Seakan-akan Allah nggak ridha. Ucapannya antum sampaikan nanti akan terekam. Tak aja ya Allah ya Rabbi. Belajar bersahaja, belajar apa adanya. Inilah yang menyelamatkan dakwah kita. Akhirnya dia pengen penar, dia pengen orang pada ketawa-ketawa. Sehingga dia ada-adain, dibumbu-bumbuin. Ya Allah, ada banyak materi-materi yang lebih justru akan menyelamatkan kita. Ini dari kitab, dari ini, dari guru menyampaikan, sudah apa adanya. Kita sebagai penyambung lisan itu saja. Itu yang akan menjadikan kehormatan kita insya Allah terjaga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Wala hilata lil bakhil. Tidak ada sesuatu yang bisa membanggakan bagi orang yang bakhil. Bakhil, ya, kikir. Karena ini mungkin bisa nanti dilanjut di pertemuan berikutnya. Ternyata orang bakhil itu syu'mun, mempercepat kesialan dalam semua transaksi kehidupan dia. Dia punya usaha nggak bakal dapat, ya, di poin topnya. Ia mungkin dalam beberapa stepnya dia dapat, tapi di ujungnya dia tidak akan dapat. Bahkan karena bakhil harusnya mencapai goal, nggak pernah goal. Karena banyak orang yang menyumpahi, itu yang menutup. Doa itu sebenarnya adalah bagian ajang bagaimana lintasan tol langit itu bekerja. Antum berdoa, ngangkat tangan. Ya. Ternyata ada doa juga kita. Di atas itu perang. Kalau ada kaitan dengan kita akan perang di atas. Orang yang mendapatkan perlakuan tidak benar dari sahabatnya atau dari saudaranya, dia kan berdoa. Dia juga berdoa, tapi karena dia bakhil, terhalang di atas itu. Ketembak, jes. Yang tembus adalah doa yang tulus. Itulah katakan, doaul madlum mustajab. Doanya orang yang dizalimi itu sangat diijabah oleh Allah. Kakaknya kaya raya, adiknya Masya Allah nelangsa. Nggak ngasih sedikit pun. Makanya dia doakan. Iya, sebentar dia akan mendapatkan. Itulah istidraj namanya. Tapi tidak akan lama. Dan akan pahit keadaannya. Dia naik tapi akan dijebotin, akan dijatuhkan lebih cepat dan akhirnya dijatuhin lebih sakit. Karena Allah nggak ngantuk. Nah, bakhil inilah yang menjadi pintu naudzubillah kita akan sial seterusnya. Semoga Allah hadirkan kebaikan untuk kita semua. Kita sempurnakan dengan bersama kembali menikmati, dengari dari semua nasihat hikmah dari guru-guru kita. Pertama, Ustaz Syarifuddin. Kepada beliau, fa ilaihi falyatafaddal mashkura.